Baik, sahabat-sahabat, kita mulai pertemuan ke-17 kajian suluk online gelombang ke-13 ya. Tahun ini kita mengeksplor kisah Adam, Nabi Adam alaihissalam. Tahun lalu kita mengeksplor kisah Musa alaihissalam sebagai sebuah figur pesuluk ya, nama Musa adalah yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an. Tentu punya makna gitu. Nah, kita menelusur dari Adam alaihissalam nih, dari nabi-nabi sejak bapak kita untuk mengetahui tentang latar belakang penciptaan, supaya hidup tuh punya orientasinya gitu, yang berdasarkan kepada informasi-informasi kitabullah, supaya kita nggak ngarang-ngarang kehidupan, nggak ngarang-ngarang agenda gitu ya, nggak mengarang-ngarang sebuah definisi kebahagiaan, nggak mengarang-ngarang sebuah goal atau tujuan, karena kita dicipta dengan sebuah tujuan yang sangat agung, dan itu yang harus kita sadari bahwa posisi kita adalah ciptaan. Kalau ciptaan kan kita nggak merekayasa sendiri. Fakta bahwa kita nggak bisa memilih dari orang tua mana, kapan lahir, bentuk badan seperti apa, itu sudah menunjukkan kita ciptaan. Berarti ada sang pencipta. Nggak ada sesuatu hal di muka bumi ini terjadi begitu saja tanpa sebuah tiupan dari dia. Nah, supaya kajian ini tidak sebatas kajian ya. Semoga kita mau meminta berkah Allah Ta'ala agar ilmunya itu dihunjamkan ke dalam hati, supaya ditransformasi hati kita. Ilmu yang menjadi cahaya, yang menerangi kegelapan kebodohan diri, kegelapan kekhawatiran yang gak beralasan, kegelapan dari kewaswasan yang tak berujung, kegelapan dari kegelisahan dalam kehidupan karena tidak mengetahui tentang siapa Dia, Allah Ta'ala. Mari kita mulai dengan membaca basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, selamat bertemu lagi. Alhamdulillah setelah 2 kali gagal. Kalau Allah tidak mengizinkan tuh ya, saya dibikin tidur, tiba-tiba tepar, kalau enggak udah dijadwalin, ternyata akun Zoom-nya tabrakan gitu ya, jadi susah. Jadi kalau hidup kadang-kadang ya kita lupa dengan sebuah prinsip bahwa semua itu terjadi dengan izinnya, biiznillah. Ya, surat At-Taghabun tuh ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali izin Allah. Jadi nggak usah bangga diri gitu kalau kalau sesuatu keberhasilan terjadi. Wah, keren ya, wah aku pinter ya, wah aku jago ya gini. Dengan izin Allah gitu. Jadi kita nggak usah nebeng-nebeng ke mahabesaran Allah gitu. Itu namanya tidak tahu diri. Segala sesuatu mesti alhamdulillah dibalikin, bukan aku. Allah izinkan. Kalau tidak diizinkan, tidak akan terjadi itu. Nah, kalau orang beriman tuh lihatnya begitu. Jadi ketika ada orang memuji, dia akan kembalikan pujian itu sama Allah Ta'ala dan tidak mau mengklaim itu sedikit pun. Karena dia tahu diri. Nah, pengetahuan diri ini yang mahal. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal nafsnya, dirinya, jiwanya terutama. Karena itu adalah esensi dari suluk. Pengetahuan tentang jiwa kita. Dimulai dengan mengetahui raga kita. Nah, sekarang kita akan lihat lagi tentang potret atau angle lain dari penciptaan Adam. Kita akan zoom in di surat Al-Baqarah ayat 30. Ya, kita baca sama-sama ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati, gitu, ketika Robmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Gitu. Jadi itu perkataan Allah Ta'ala di hadapan para malaikat. Kemudian para malaikat itu berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak, menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memuji, dan menyucikan namamu. Ini ketika para malaikat punya informasi tentang ciptaan yang serupa, sudah pernah dicipta, tapi kejadiannya adalah mereka berakhir merusak dan menumpahkan darah di bumi. Kemudian pertanyaan para malaikat itu ditutup oleh Allah Ta'ala di dalam ayat ini. Qala ini a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui.
Jadi ada sebuah skema pengetahuan besar di balik penciptaan Adam alaihissalam dan kita adalah Bani Adam. Ada potensi merusak, tapi ada sesuatu yang Allah Ta'ala lihat yang bahkan para malaikat belum bisa mengenalinya di awal waktu. Dari ayat ini yang ingin kita zoom in adalah tentang perkataan khalifah, bahwa desain dari awalnya adalah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi sejak awal itu penciptaan Adam desainnya adalah di bumi. Ini yang menarik. Karena kemudian dialog ini terjadi di langit dan Adam alaihissalam dicipta di langit surga. Ada periode di mana Adam alaihissalam kemudian hidup di surga. Dan dengan skenario Allah ada pohon tuba gitu yang dilarang untuk didekati dan melalui mekanisme itulah seolah-olah Adam alaihissalam terhukum dan ke bumi seolah-olah bumi sebagai tempat hukuman. Padahal kalau kita lihat dari ayat ini grand desainnya dari awal memang mesti ke bumi. Jadi fungsi kekhalifahan itu terjadinya di bumi. Nah, kita lihat sejenak sahabat-sahabat untuk melihat kalau Al-Quran ya bahwa kata khalifah ini cuma disebut 2 ayat di seluruh Al-Quran yang berkaitan dengan kekhalifahan. Ayat lain itu tidak terkait dengan Adam alaihissalam. Surat 38-26. Ini firman Allah Ta'ala kepada Daud. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifah fil ard. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah fil ard. Di sini ada sebuah pesan menarik. Kalau Al-Quran tuh selalu satu kata, satu sequence, urutan itu bicara tentang sesuatu. Perhatikan, nama Daud alaihissalam di sini dikaitkan dengan kekhalifahan. Cuma ada 2 ayat sama-sama dalam Al-Quran bicara tentang ini. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 30 tadi, dan ini surat ke-38 ayat 26. Jadi ketika Allah Ta'ala bilang, Inna ja'alnaka khalifah fil ard, itu sama siapa? Sama Daud alaihissalam. Menarik ya, sama Daud alaihissalam. Bahkan tidak dengan Adam. Di sini menyimpan sebuah rahasia nih, kenapa kekhalifahan disematkan ke Daud alaihissalam, bukan ke Adam. Nah, nanti itu pentingnya kita belajar sirah, sejarah nabi-nabi. Apa kehidupan yang paling signifikan dari seorang Daud alaihissalam gitu. Tapi untuk memperkaya khazanah kaitan antara Adam dan Daud alaihissalam, mari kita lihat hadis ini. Jadi Tirmizi meriwayatkan, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, manakala Allah menciptakan Adam, Allah mengusap punggungnya. Udah jadi nih raga Adam, diusap punggungnya, gitu ya. Jadi perkara usap mengusap punggung ini dari ancient thing tuh, makanya anak tuh senang diusap punggungnya gitu ya, suami gitu. Ada sebuah hal yang primordial gitu ya dari zaman dulu, ikhwal mengusap punggung. Lalu dari punggung itu berjatuhan seluruh jiwa yang Allah akan ciptakannya. Jadi kan kita semua Bani Adam. Jadi ketika diusap tampak gitu berjatuhan seluruh jiwa yang Allah akan ciptakan sampai hari kiamat. Dan Allah menjadikan di antara kedua mata masing-masing orang kilauan cahaya. Jadi ada semacam modal cahaya yang Allah berikan kepada setiap orang. Yang modal itu sunnatullah, ya qadarullah itu akan meredup. Ya setiap bayi itu terlahir bercahaya. Setiap kita ketika lahir tuh dalam keadaan fitrah, kata Rasulullah. Orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi gitu kan. Jadi ada potensi-potensi lain yang kemudian menggelapkan cahaya itu. Tujuan pertama suluk adalah untuk meraih cahaya itu kembali. Modal awal ketika kita dilahirkan. Itu. Dan kemudian
Di sini ketika Adam alaihissalam dihadapkan, ya, jadi semua tuh keturunan kita ada di situ ya, karena kita kan termasuk pernah dihadapkan sama Adam alaihissalam. Terus siapa mereka gitu kan? Melihat seperti cahaya-cahaya kan, karena ada kilauan cahaya di antara kedua matanya. Kata Allah, mereka adalah anak cucumu. Di antara, nggak tahu ordenya berapa tuh ya, semua keturunan Nabi Adam itu ada seorang ya, melihat seorang laki-laki di antara mereka, dan dia mengagumi kilauan cahaya yang memancar di antara keduanya. Itu yang paling terang. Adam berkata, ini siapa? Ini adalah laki-laki dari kalangan umat terakhir, dari anak cucumu, namanya Daud. Itu bahkan Nabi Adam, Nabi Syeds ya, keturunan Nabi Idris ini belum 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 lahir tuh. Jiwa Adam sudah ada di sana, sudah diperkenalkan sorry, jiwanya Daud. Jadi inilah pertemuan pertama antara Adam dan Daud. Setidaknya jiwanya. Yang menarik, Adam alaihissalam bertanya di hadis ini, ya Rob, berapa tahun engkau beri dia umur? 60 tahun, kata Allah Ta'ala. Itu mirip dengan hadis Rasulullah, usia panen umatku umur 60-70 tahun. Itu katanya. Jadi kalau kita berbuat baik-baik ya dari sekarang, itu panennya di usia 60-70 tahun. Nah, jadi mesti sabar menunggu masa panen. Nah, dan kemudian kata Adam alaihissalam, Rob tambahkan untuknya dari umurku 40 tahun. Itu yang kemudian membuat Nabi Daud bertambah usianya begitu. Jadi ada penggal ini menarik gitu ya. Ini hadis sahabat-sahabat. Nah, kemudian kita bisa kaitkan dengan ini informasi, sekeping informasi tentang khalifah, bahwa dalam Al-Qur'an khalifah itu disebut hanya di 2 ayat. Ayat pertama, ayat surat Al-Baqarah ayat 30 bicara tentang penciptaan Adam. Khalifah yang kedua bicara tentang Allah Ta'ala mengatakan kepada Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu inna ja'alnaka khalifah fil ard, khalifah di muka bumi. Ini satu informasi yang patut kita simpan gitu. Kenapa khalifah itu di Daud alaihissalam. Nah, bicara tentang khalifah, khalifah itu kalau bahasa Inggrisnya suka God's representative gitu ya. Jadi wakil Tuhan di bumi. Kalau yang namanya wakil, dulu saya suka ini Mbak Dini apa? Training medical representative kan perusahaan farmasi ada MR medrep orang kita sebutnya medrep representatif jadi dia representatif dari perusahaan tertentu apa yang dilatih adalah supaya setiap orang bisa menjadi representatif wakilnya pertama dia harus punya pengetahuan tentang siapa yang diwakili jadi kalau kita mau jadi khalifahnya Allah jelas kita mesti kenal dulu makrifat kalau enggak kita ngomong apa. Misalkan kita, oh ambassador, wakil dari Indonesia, mesti tahu Indonesia luar dalam. Negerinya berapa, kan orang nanya gitu. Yang namanya ambassador kan wakil. Wakil dari organisasi, wakil dari tertentu. Berarti dia punya pengetahuan yang mumpuni. Nah, khalif, wakil dari Allah, berarti dia punya makrifat. Gitu. Jadi itu hal yang harus dipahami bahwa kita sudah jadi khalifah belum wakil Allah gitu ya. Sedemikian rupa kita bisa menerangkan minimal ke anak kita gitu. Orang terdekat kita lah. Dan sebaik-baik hal yang bisa mengajarkan kepada mereka adalah sebenarnya bukan ngomong sana sini gitu. Yang paling jitu adalah dakwah bilhal. Perilaku kita sendiri. Nah, kadang-kadang orang tua suka lupa itu. Anak lahir ya bayi, oh dibacain murotal supaya ada ya nuansa agama bagus. Kalau dikirim sama guru ngaji boleh bagus. Ya, di sekolah yang Islami top boleh. Tapi lupa bahwa anak akan sangat melihat perilaku orang tuanya. Itu diabsorb banget. Karena sering kali murotal-murotal ibunya bergibah. Anak kan ngelihat.
ngomong kasar gitu ya. Kalau marah, aduh, sampai semua dibanting-banting. Kan itu yang melekat sama si anak. Nyelekitnya perkataan ibu atau bapak yang kasar gitu ya. Misalkan bohongnya orang tua, ada orang nyari, Nana bilang ibu nggak ada di sini. Kayaknya sepele ya, tapi kita mengajarkan sama anak bohong gitu, bahwa it's okay gitu. Nah, itu hati-hati gitu. Kadang-kadang kita lupa menghiasi anak dan terlalu mengandalkan pendidikan bahwa oh kalau disekolahin di sekolah ini insya Allah agamanya bagus, tapi yang paling justru berpengaruh yang mencelup akhlak si anak ya orang tuanya sendiri gitu. Hadisnya jelas orang tuanya yang bikin si anak jadi gini gitu. Jadi itu kadang-kadang kita lupa gitu bahwa kita mungkin nggak bicara banyak ke sama si anak, tapi dia anak melihat perilaku kita keseharian, sabarnya, kurang sabarnya, dan lain sebagainya. Jadi itu sebagai perenungan buat kita lah. Ini kita mau jadi, karena bicara tentang Adam alaihissalam, kita semua harus benar-benar memikirkan, aku sudah jadi wakil Allah yang baik belum? Wakil Islam yang baik belum? Di kantor, di pekerjaan, di kampus, di lingkungan tetangga gitu. Karena sesungguhnya kita harusnya jadi khalifah fil ard, wakil dari Allah. Kenapa Allah butuh wakil gitu kan? Apa nggak datang sendiri? Well, of course, secara esensi dia ada. Nggak mungkin, karena kalau dia tidak ada, ciptaan hilang. Kita ini hanya bayang-bayang mengikuti sebuah sebuah apa ya eksistensi yang utama. Ya. Jadi kita mesti sadar kita ada di alam yang terjauh dari ciptaan. Ya, di dalam tasawuf itu dikenal ada tiga alam dan manusia punya tiga entitas itu. Pertama adalah, jadi ketika Allah Ta'ala menciptakan alam-alam, itu dibagi dari tiga gradient besar gitu. Pertama alam ruh, disebut dengan alam Jabarut, itu alam yang paling dekat sama Allah Ta'ala. Jadi kalau Isra Mi'raj itu dari naiknya ke sana, jadi alam ruh. Di bawah alam ruh namanya alam jiwa, alam malakut, alam jiwa. Itu malaikat-malaikat adanya di situ. Makanya kita kalau meninggal, raga sudah tidak berfungsi, dikubur dalam tanah, loh kok masih bisa dialog gitu kan? Informasinya ada di hadis. Datang dua malaikat, berkata, alas, man buka gitu. Langsung ada dialog. Kita di alam barzah itu sudah masuk stage ke atas, di alam malakut. Kalau bayi itu bisa lihat malaikat karena masih bersih, suka ngobrol, ketawa-ketawa gitu ya, kayak ada yang ngajak ngobrol. Semakin dia memburam hatinya, semakin kita ada gitu malaikat. Iya sih, kayaknya ada gitu, tapi jarang orang yang bisa melihat malaikat. Kalau kalau Allah tidak izinkan. Kalau yang melihat jin banyak, ya itu mah bukan spesial. Karena jin itu dari elemen alam mulk ini. Jadi alam yang terbawah, alam jasa dia, ini adalah alam mulk. Nah, kita punya tiga komponen yang sama. Raga, kita punya raga dari alam mulk, kita punya jiwa atau nafs, dan kita punya ruh. Ruh itu yang menghidupkan. Jadi beda antara ruh sama jiwa. Di alam ini, sahabat-sahabat, kegelapan diberi wujud oleh Allah Ta'ala. Maka ada setan, ada iblis, itu adalah sebuah manifestasi dari kegelapan. Ini adalah alam yang terjauh dari sumber cahaya, di mana kegelapan mulai menyeruak. Oleh karenanya, jangan heran di dunia ini kita bisa menyaksikan banyak kejahatan, peperangan, pembunuhan, you name it, di berita sehari-hari. Memang desainnya alamnya alam sudah mix, it's a twilight zone. Di sini iblis, setan, pasukannya semua diberi ruang oleh Allah Taala supaya mereka bisa bermain. Di sini dunia ilusi, jagoan banget mereka. Itu Al-Qur'an yang bilang yang paling bikin iblis jago itu ilusi, illusionist, the best.
Karena dikasih kemampuan oleh Allah seperti itu. Dalam Al-Quran dikatakan ilusi iblis itu bisa bikin orang mengira bahwa yang dia lakukan adalah baik dan benar. Padahal di mata Allah tidak. Mengerikan itu. Nauzubillah min dzalik. Kita merasa sudah, wah hidup sudah benar, sudah baik, merasa jadi orang lurus gitu ya. Padahal itu ilusi iblis, gimana dong? Itu makanya kita mesti banyak-banyak istighfar, jangan merasa aman gitu ya. Ah, aman nih aku udah sholat, kayaknya udah baik, umroh berkali-kali, sedekah. Sementara di dalam hati berantakan gitu. Sementara fakta bahwa dia tidak bisa melihat siratal mustaqim, jalan kebenaran, buta hati ya. Dia nggak melihat itu sebagai sesuatu yang urgent untuk diistighfari. Itu ilusi iblis. Iblis tuh ya sahabat-sahabat, dia tidak akan disebutkan dia tidak akan menghalangi manusia dari beribadah. Bahkan silahkan, ayo sholat, ayo yang banyak, berzakat silahkan. Tapi dia akan merusak niat itu semua gitu, nggak lurus sehingga dia ketawa-ketawa ketika melihat manusia pontang-panting ibadah tapi nggak ada hasilnya, kejam ya. Jadi dia nggak akan menghalangi, "Oh, jangan sholat." Itu mungkin derajat tertentu masih seperti itu. Tapi untuk yang apa namanya, dia punya ya karena datang dari depan, belakang, kiri, kanan ya. Jadi dia di dalam Al-Quran dikatakan dia punya ilusi dari 360 derajat kehidupan kita sebenarnya. Kita dikepung oleh sekian banyak ilusi. Kalau tidak Allah bimbing, nggak mungkin kita bisa selamat. Ya. Jadi pesannya juga diantaranya adalah jangan merasa diri udah aman. Jangan merasa aku udah baik ya, terus istighfarnya jadi kendor. Nah itu bahaya di situ gitu. Mesti kencang terus. Karena kan jelas ayat Al-Qur'annya dalam perintah perang. Kutiba alaikumul qital. Sesungguhnya diwajibkan untukmu berperang. Apa yang kau anggap baik belum tentu baik gitu. Apa yang kau anggap buruk belum tentu buruk lebih itu. Jadi gimana? Kita anggap baik ya, kata Allah belum tentu. Terus kita anggap wah ini buruk, kata Allah belum tentu juga. Jadi kita tuh hidup dalam sebuah ketidaktahuan sebenarnya. Semua hanya asumsi sebelum Allah kemudian menetapkan, iya, ini yang benar. Asumsi kebahagiaan, asumsi kesuksesan, asumsi, oh hidup yang benar itu yang begini. Kata Allah, bukan. Oh anakku tuh ya akan bahagia kalau begini. Kata Allah, bukan. Itu gimana tuh? Itu dibantahnya seperti itu. Al-Quran bicara bahwa apa yang kita anggap baik belum tentu gitu loh. Itu mesti kita pahami. Sementara kita kekeh dalam kehidupan. Kalau nggak begitu, aduh hidupku kayaknya kurang damai. Waduh, langsung dia mau bikin boundaries bahwa yang namanya hidup damai itu kalau udah punya ini, kalau udah menyelesaikan ini, dan lain sebagainya. Sementara ada jeda waktu antara hal itu terbukti, terkabul dengan posisi dia di hari ini. Itu repotnya. Ketika kita menggantungkan sebuah definisi kebahagiaan, ketika kita membuat sebuah persyaratan bahwa yang namanya aku akan tenang kalau begini, silakan itu siap-siap menuai sengsaranya karena kemudian kita menggadaikan kebahagiaan kita di hari ini. Jadi nggak mensyukuri, jadi kurang kurang menikmati gitu ke hari inian kita karena merasa aku belum sampai ke sana. Itu ilusi yang iblis berikan, ditarik dia ke depan orang itu. Angan-angan panjang. Merasa wah kalau aku belum menyelesaikan begini, aku belum tenang. Nah itu tuh ilusi, hati-hati sahabat-sahabat. Tenang itu ya bisa dalam kondisi apapun. Illa bizikrillah tatmainul qulub. Selama hati nyambung sama Allah Ta'ala. Adalah pikiran kita yang membuat persyaratan. Aku akan happy kalau titik-titik. Aku akan tenang kalau titik-titik. Aku akan nggak akan kepikiran kalau si teteh gitu ya, si Mbak begini-begini. Siapa yang membuat itu? Ya, pikiran kita sendiri. Sementara kejadiannya belum jelas kapan gitu. Lah terus gimana dong hari ke hari ketika dia menjalani itu? Apa kemudian menjadi less happier gitu, kurang begitu bahagia?
Nah, di situ ada sebuah ketimpangan. Dalam jangka waktu yang lama, itu yang bikin kita sakit. Because we are less happier. Kita membuat sebuah boundary, sebuah batasan, ya, sebuah interpretasi lain dari kehidupan bahwa kehidupanku belum perfect gitu. Dia nggak melihat ya, matanya masih bisa dipakai, senyum, hal-hal keajaiban yang Allah Ta'ala sematkan di hari itu, di tempat di mana kakinya berpijak, dia nggak lihat itu gitu. Pikirannya mau nerawang ke jauh. Kalau punya ini, oh kalau ini terjadi, wah kalau ini tercapai. Itu namanya panjang angan-angan. Ketarik sama iblis ke depan. Itu kenapa dalam Al-Quran dikatakan, aku akan mendatangi manusia dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Dan engkau, kata iblis, akan mendapati sebagian besar dari mereka tidak bersyukur. Dan kejadian. Sukses tuh iblis. Syukur itu susah. Derajat lebih tinggi daripada sabar. Orang yang sabar belum tentu bersyukur. Orang yang syukur pasti udah sabar. Orang yang sabar masih, ya beginilah, masih, ya udah nggak apa-apa, diterima aja. Tapi belum happy tuh hatinya. Sementara surat Fusilat mengatakan, kita itu akan mendekati Allah dalam arti ya, takdir kehidupan itu udah kuat banget gitu. Ada yang bisa nyetop gitu, tunggu, stop, aku mau begini hari ini. Nggak bisa. Kita mengalir dalam takdir kehidupannya. Inevitably, tirainya sangat kuat. Dan Allah Ta'ala tuh memanggil gitu dalam surat Fusilat ya. Datanglah kepadaku, kata Allah Ta'ala. Dua pilihannya, mau tau'an atau karhan. Sukacita atau terpaksa. Either way, you're gonna come to me anyway, gitu. Mau sukacita atau terpaksa, tetap harus berselancar dalam takdirnya. Mendingan bersukacita, gitu. Nah, suluk itu adalah jalan untuk membongkar itu. Kita mesti punya paradigma baru dong, melihat kehidupan, apa mau hidup kayak begitu-begitu terus dari dulu. The less happier gitu. Kebahagiaan kita didikte oleh ilusi gitu. Oleh hal-hal yang belum datang. Seolah-olah kalau ini belum terjadi, aku belum bisa bahagia. Kalau aku belum lulus, aku belum tenang. Lah yang bilang nggak tenang siapa, sendirinya sendiri. Kok jadi gitu gitu. Nah, kadang-kadang hati-hati ya cara kita berpikirkan sesuatu, memformulasikan sebuah definisi. Itu kadang pikiran kita yang bikin kita susah sendiri. Sementara kebahagiaan itu nggak perlu syarat sebenarnya. Syarat dari luar ya, nggak perlu. Sama sekali nggak ada. You can be happy anytime, anywhere. Begitu ada kontak dan Allah hadir, cahayanya hadir, tiba-tiba happy aja. Orang bisa di penjara happy gitu. Orang bisa nggak punya apa-apa, tinggal di bawah kolong jembatan gitu ya. Makan nasi ini bisa happy wajahnya sumringah dibanding orang yang dalam sangkar emas tapi hatinya wah nggak karuan. Jadi kebahagiaan itu sama sekali tidak terkait dengan semua dunia ini. Tapi memang ini alam ilusi gitu. Seolah-olah, aduh kalau aku kehilangan pekerjaan, habislah aku. Nah itu, Allah di mana? Padahal tiap hari Allahu Akbar, sholat tuh. Tapi seolah-olah, ya itulah. Kita mesti breakthrough itu semua dengan istighfar, istighfar. Nah, kembali ke kisah Adam alaihissalam. Jadi ini tentang khalifah adalah kita mesti jadi wakil Allah di muka bumi ini. Gimana sih wakil Allah? Ya sebaik-baik. Kalau orang bener ibadahnya ya, suluknya bener, taubatnya bener, itu pasti mendekat sama Allah. Tanda seseorang itu makin dekat beneran sama Allah, bukan sebuah klaim. Jelas, dia akan semakin berakhlak dengan akhlak Allah Ta'ala karena semakin tercahayai, tercelup. Itu yang kata Rasulullah, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Semakin sabar, semakin pemurah, semakin memaafkan. Kalau marah nggak perlu banting-banting lagi kayak dulu, gitu ya. Nggak perlu teriak-teriak. Sampaikan dengan baik, tanpa menyakiti orang. Gitu ya. Kata-katanya tertata.
bisa move on. Orang mungkin bisa berbuat buruk sama dia, atau bahkan menyakiti, memfitnah, mengadu domba. Tapi dia bilang, jadi lebih mudah memaafkan gitu. Jadi lebih happy orangnya. Nah, itu sifat-sifat yang akan muncul ketika orang benar-benar ibadahnya benar, sholatnya benar. Sholat ya terutama, karena itu tiang agama. Jadi sahabat-sahabat, kalau kita berjuang betul ingin sholat khusyuk, dimulai saat wudhu tuh. Dimulai dengan saat kita menghargai nih waktu jam berapa nih hari ini zuhur, asar gitu. Kita udah standby, itu Allah akan kasih jaza. Setiap kali kita sholat dengan menghadirkan Allah Ta'ala, walaupun semenit gitu hadirnya, 5 menit, makin lama, makin kuat. Kehadirannya itu, sahabat-sahabat, itu yang mengubah kita. Itu yang bikin sholat kita berbeda. Cahayanya datang, jelas karena dia sumber cahaya. Ada yang berubah. Makanya kalau sholat tidak mencegah dari fahsya dan mungkar, ya tidak bertambah dari sholat itu kecuali jauh sama Allah Ta'ala. Jadi dia cuman fisiknya saja yang sholat, tapi hati, kau tidak memandangku, kata Allah Ta'ala gitu ya. Allahu Akbar, yang dia ingat, aduh, ini tadi kunci di mana ya? Habis ini apa ya? Itu kayak kita ngobrol sama orang, terus kita gadgetan gitu. Berani gitu Mbak Dini ya, ngobrol sama profesor gitu. Prof, iya ya, kurang ajar banget ya nggak sih? Kita coba punya 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 student gitu ya. Diajak ngobrol, dianya sambil kan kesel. Ini Allah Rabbul Alamin, Sang Pencipta kita, ngajak audiensi, dipanggil lewat azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau kita sholahnya benar, dapat falah tuh nanti, dapat kemenangan. Kemenangan yang hakiki adalah sebuah kemenangan yang kita kembali ke orbit kita diri sendiri. Itu karena tidak ada jalan kebahagiaan kecuali kita hidup di dalam natur kita. Kita menjadi diri kita sendiri. Yang untuk apa kita dicipta. Itu kunci kebahagiaan. And by the way, itu yang kita minta ketika kita berdoa, ihdinas syiratal mustaqim. Kita meminta jalan kebahagiaan sebenarnya. Dan jalan kebahagiaan tiap orang beda-beda. Makanya dalam suluk tak perlu membandingkan. It's a deadly game. Nggak perlu banding-bandingin. Oh, kalau dia udah punya ini, pangkatnya udah ini, ya emang semua mesti sama gitu. Nggak mungkin. Karena tiap orang punya rezekinya masing-masing. 120 hari udah ditentukan tuh. Ada yang segayung, ada yang segelas, ada yang seember, ada yang sedanau. Jangan salah, tapi makin besar rezekinya, itu makin besar responsibility. Tanggung jawab, karena Allah akan hisab itu semua. Aku kasih kamu banyak, diapain aja, gitu kan? Seharusnya berfungsi rahmatan lil alamin. Semakin kita diberi banyak rezeki, semakin kita menyalurkan. Jadi dia menjadi perpanjangan tangan Allah Ta'ala. Itu jadi khalifah tuh di muka bumi. Kenapa Allah butuh khalifah? Butuh dalam tanda kutip ya. Allah Ta'ala secara zat, kalau dia hadir, membuka tirainya, hijabnya. Jadi Allah tuh, kita dihijab di alam ini, kita belum saatnya face to face sama Allah Ta'ala. Melihat dia langsung, atau mendengar bahkan tidak. Di dalam Al-Quran, cara Allah berkata-kata lewat manusia itu, kalau nggak lewat hijab, lewat, jadi melalui sebuah perantara. Kenapa? Karena kalau langsung, hancur kita. Nggak kuat. Melihat Musa alaihissalam, dia pengen melihat Allah Ta'ala, baru malaikatnya turun, kolaps, gunung udah hancur. Itu ada dalam Al-Quran, sahabat-sahabat. Di sini belum bisa lihat Allah Ta'ala, mata ini nggak akan kuat. Orang lihat matahari aja bisa buta, ya. But someday kita akan berhadapan. Nah, di sini kita mengenal sifatnya, asmanya, afalnya, perbuatan Allah Ta'ala. Itu adalah layers yang merahmati. Maka disebut khalifah adalah supaya, karena dia secara zat seolah lagi nih nggak bisa langsung ya nembus ke alam malam. Dia gunakan kita gitu. Orang-orang yang bisa jadi khalifahnya. Itu dalam hadis qudsi dikatakan orang-orang yang dalam Al-Quran juga ada ya. Dia melempar, bukan kau yang melempar tapi aku yang melempar. Itu udah sudah sebuah ungkapan penyatuan. Ada orang-orang level tertentu yang
ucapannya itu seperti ucapan Allah Ta'ala. Udah kayak boneka mati aja, itu udah jadi khalifah Allah. Nah itu, tapi itu nggak akan mungkin kalau kita nggak berserah diri. Nggak akan mungkin kalau kita hidup nggak maunya mengatur diri sendiri, nggak akan terjadi itu. Kalau kita sudah mulai, ya Allah, tolong aturin kehidupan saya gitu ya. Ya Allah, ini anakku, mana yang paling bagus, tolong lihat. Nah, mentalitas seperti itu kalau sudah makin didengung-dengungkan dan lakukan pada semua hal. Ya Allah, hari ini aku masak apa ya? Jadi sebelum kita merancang, itu panggil dulu Allah. Wah, itu berkahnya sahabat-sahabat. Kayak kita kan suka lupa ya, bangun tidur langsung to do list. Hari ini gini 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 gini, nggak kulonowen dulu gitu. Padahal kan ada adabnya, begitu bangun ada doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama, kan ada, udah gitu sholat dulu, ya kan, ada doa di awal waktu, itu adabnya. Kemudian kita, Rasulullah aja tiap hari meminta, jangan engkau serahkan diriku pada diriku sekejap mata. Itu ungkapan orang yang paham bahwa kalau aku yang ngatur diri ya, aku yang mengurus, mesti ngaco, mesti ada salahnya. Jadi dia menyerahkan dirinya pada, ya Allah, tolong aturkan kehidupanku. Tolong aturkan hari ini. Hari ini aku ada rencana begini-begini. Baiknya bagaimana ya Allah? Ajak ngobrol tuh, gitu Allah tuh. Itu munajat namanya. Setiap kali kita memanggil Allah seperti itu, sahabat-sahabat, kata Allah gini, aku menjadi teman duduk orang yang mengingatku. Artinya apa? Dia hadir. Dia hadir. Kita manggil dia. Ya Allah, gitu. Di setiap kata, ya Allah, dia menjawab, lah baik, ini aku hambaku, ini aku. Ah, makin sering dia hadir, terceluplah hati kita gitu. Si jiwa makin kuat dia, makin dia tajam matanya, melihat kebenaran, telinganya mendengar seruan Allah Ta'ala. Firasatnya gitu makin kuat. Jadi yang kurang dari kebanyakan manusia, dari kita kadang-kadang, kita jarang memanggil dia. Kita jarang ngobrol dulu sama dia. Kita jarang ke ulun nuwun gitu ya. Ya Allah, alhamdulillah nih hari ini aku gajian. Terima kasih. Aku sudah punya beberapa rencana, tapi mohon dibimbing. Kalau memang ini yang baik, mohon mudahkan. Oh, diajak ngobrol gitu loh. Gajian langsung, sat, 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 sat. Kirim sana, kirim sini. Nggak bilang terima kasih gitu ya. Nggak konsul gitu. Tapi Allah kan maha pemurah sih ya. Dibiarin, udah dibiarin aja, wis. Dimaklumi mungkin begitu. Aduh, maha sabarnya dia. Tapi ayolah, mau hidup tanpa Allah ya, ya gitu jadinya, banyak kejeduknya gitu, terantuk sana sini, salah milih, kejeblos lah. Kata Allah, kamu nggak ngomong sih sama aku, terus aku kasih tahu gitu. Jadi kita kadang menjerumuskan diri kita sendiri dalam persoalan yang tak berujung, mencoba menyelesaikan masalah pakai utak-atik tuh. Tenang. Wah, mengandalkan rasionalnya dan segala macam skema penyelamatan. Lupa Allah. Sahabat-sahabat, dalam Al-Quran, orang-orang yang lupa sama Allah itu disebut orang-orang yang fasik. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari hati yang lalai ya, dari. Nah, kemudian ini udah ya. Ada lagi nih tentang perjanjian dari punggung Adam ini. Dari hadis lain ya. Ini nanti kaitannya dengan peristiwa di Mautin Alastu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Husain bin Muhammad dan lain sebagainya, dari Ibnu Abbas juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah mengambil perjanjian dari punggung Adam di Nu'man pada hari Arafah. Ini menarik kata-katanya. Lalu dari tulang punggungnya Allah mengeluarkan seluruh keturunan yang Allah ciptakan. Ya, tadi sudah mirip ya dengan hadis yang sebelumnya. Lalu Allah tebarkan di hadapannya. Nah,
ini peristiwa ini di hari Arafah. Kemudian berkata, Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Robmu, kata. Mereka menjawab semua, kalau kita ada di situ tuh. Jiwa-jiwa kita ngumpul sama jiwa Adam alaihissalam, jiwa yang kedua, dan sampai jiwa yang nanti belum terlahirkan di muka bumi di hari akhir nanti. Mereka menjawab, betul. Qala bala syahidna, kami bersaksi. Kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan apa ya gitu ya, ngeles gitu. Emang aku pernah bersaksi. Nah, itu. Hadis ini ya menjadi pelengkap dari surat Al-A'raf ayat 172 tentang kejadian kita pernah bersaksi di Mautin Alastu. Jiwa-jiwa kita pernah makrifat sama Allah Ta'ala. Karena udah jawab, kalau bala syahidna, udah syuhada, ada kesaksian di situ. Bukankah aku rohmu? Di situ tidak sekedar sesimpel pertanyaan dua ini saja. Di situ disimpankan sebuah perjanjian, kamu turun ya di bumi menjadi ini, bawa ini. Setiap orang dikasih benih di dalam jiwanya. Benih itu harus tumbuh. Dan sebagaimana benih harus tumbuh, dia harus ditanam di kegelapan bumi. Sampai dia pecah kecambah. Maka kita bisa paham kenapa di dalam Al-Quran banyak perumpamaan tentang pohon. Ada sejarah toyibah, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kita bahas di kelas khusus namanya Serambi Suluk. Ada ilmunya. Jadi semua ini kita mesti melihat bahwa oh iya, ini semua sebuah kesatuan yang luar biasa. Dan ada benih. Khalifah itu bicara tentang penumbuhan benih itu sendiri. Nggak mungkin orang itu menjadi khalifah kalau benihnya tidak tumbuh dan membuahkan buah. Dari buah itu dihasilkan minyak, yang minyaknya menerangi kalau sampai 7 lapisan sampai menyala misbahnya. Itu nur ala nur. Surat An-Nur ayat 35. Ya, jadi hari ini kita bicara tentang uh, kekhalifahan, apa makna, ada hubungan erat antara Adam alaihissalam dengan Daud alaihissalam. Dan bahwa kita mesti paham posisi kita bahwa hidup ini ada orientasinya. Kenapa kita dicipta, dilahirkan di keluarga itu, ya dengan semua dinamika yang ada di keluarga itu ya. Kita sukai atau tidak kita sukai itu bagian dari pemeliharaan benih sebenarnya, penanam benih yaitu Allah Ta'ala tahu persis kalau benih jenis gini mesti di tanah yang mana, terus kadar airnya berapa lama, banyak gitu kan, beda benih padi mesti di tanah becek, benihnya teh mesti di ketinggian tertentu misalkan. Allah Maha tahu, maka bukan sebuah kebetulan kita terlahir dari orang tua yang seperti itu pada tahun sekian, ke SD itu, ke SMP itu gitu ya, dengan semua dinamikanya. Pernah broken heart di usia segitu ya, pernah tersakiti, pernah happy dan lain sebagainya. Itu semua sih dibaca sahabat-sahabat. Iqra kita baca. Bagian dari ingin mengenali diri. Karena kita mengenali sejarah diri untuk kemudian melihat ke depan. Sungguh ada sebuah pola di situ yang Allah sematkan. Karena kalau sudah terjadi itu udah done. Takdir itu selalu suci dan mensucikan. Perkara kita belum paham dan masih melihat dan melabel sebuah peristiwa sebagai sebuah episode kegagalan dalam hidup, berarti belum selesai ikra'nya. Belum nemu hikmahnya. Mesti ketemu itu. Kenapa aku dibikin gagal di tahun itu? Gagal tuh kata kita ya. Kalau kata Allah penyelamatan, tazkiyatun nafs, sebuah pembersihan. Gagal tuh kan di mata orang, bangkrut. Tapi kata Allah, aku bersihkan. Nah, itu cara pandang suluk yang membuat kita tuh hidup tuh makin banyak senyumnya gitu. Karena tahu, oh, di balik sebuah tragedi sekalipun, perceraian, perpisahan, ditipu, ya, sesuatu hal yang bikin kita sakit hati gitu ya. Sungguh ada sebuah usapan, ya, sapuan tangannya, ya. Karena itu terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nggak mungkin ya, ini zat yang tidak mungkin
menzolimi hambanya bahkan sebesar atom sekalipun. Itu bahan perenungan buat kita semua. Kita sisakan ada sekitar 15 menit untuk diskusi dan tanya jawab. So, silakan saya undang sahabat-sahabat. Ini ada tante saya nih Mbak Rajin. Gimana Mbak Uti, apa kabar? Sehat? Belum di-unmute? Belum kedengeran? Ya. Ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hmm, Gimana nih kajian hari ini? Pusing nggak? enggak, Enggak. masih menyimak. Oh, Aku masih. aku ingat ya, Bi ya. Dulu Hmm. waktu Baik sih. hah? Ini loh putar Oh, balik enggak. ini. Enggak. Lu masuk Nah, ini. ininya. Enggak. Ya, sebentar di mute. Ya, oke, silakan. Ya, Ya, enggak apa Mbak Uti? ya. Aku ingat waktu dulu sekian tahun yang lalu ya, Bi ya. Hmm. Ketika aku eh, sama Allah dihabiskan hartanya, ya. Masya Allah, Lah, ya, ya, ya. terus pada tahun itu Tessa tuh udah bilang gini, Mbak Uti nggak usah sedih, barangkali itu maksud Allah membersihkan, gitu kan? Bukan Oh ya? menghilangkan, Lu tapi lupa? Ya. membersihkan. Hah? Aku Hmm. ingat dulu di Kita situ pernah ini, ngomong gitu? iya Oh, pernah ya, ngomong ya, gitu, ya. Oh, oh. dibersihkan sama Allah. Nah, setelah sekarang bersih, terus kemudian selanjutnya gimana itu, Bi? Gitu loh. Biasanya diganti sama yang lebih baik. Gitu. Iya, kebahagiaan ya anak dijaga. Itu kan kadang kita nggak lihat itu sebagai hal yang pemberian ya. Mm-mm. Banyak orang harta, 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 anak maaf ya, narkoba misalkan. Ada tuh kejadian. Kan nggak dijaga berarti. Nah, kadang kita lupa melihat, menghitung pemberian Allah tuh dari hal yang material, dari saldo misalkan ya, dari hal yang fisik lah. Tapi kalau anak dibikin happy, anak dijaga baik gitu kan, Ya. sehat, itu Betul. pemberian-pemberian tuh sebenarnya. Iya. Itu. Jadi yang diberi banyak, banyak Mm-mm. banget. Kadang kita nggak ngeh gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Ya, gitu. Ya, Jadi terima pasti kalau kasih. alhamdulillah ya itu. Ya, Nah, Mbak Uti, ya betul-betul sudah mengalami itu ya. Naik iya, turun. betul. Alhamdulillah. Ya, itu silahkan yang lain. Ini dari Mbak Golda. Assalamualaikum. Apakah kelebihan yang ada pada kita adalah tools yang akan mendukung amar kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja Mbak Golda. Semua itu mesti kita identifikasi tuh. Setiap orang itu punya apa ya, kebiasaan yang spesifik, unik, khazanah yang unik. Itu yang harus harus kita identifikasi. Maka harus dibaca. Mana sih hal-hal yang aku senang lakukan, passion. Kalau aku ngerjain itu tuh, aduh, bisa berjam-jam gitu ya, bisa kuat dan rezekinya mengalir dari situ biasanya. Rezeki lahir batin ya, kemudahan, eh, ilham, inspirasi, seneng aja gitu melakukannya. Jadi baca itu semua, mana yang dimudahkan, mana yang di di apa namanya dipagar. Itu jangan dipaksa. Nah, cuma untuk mengetahui mana ini dipagar atau memang ini ujian, saya coba harus terus. Nah, itu harus mengasah hati tuh. Karena hati akan tahu nih, ini udah selesai. Nggak akan terus lagi. Ganti gitu. Nah, ini memang hidup tuh mesti begitu. Kadang trial and error gitu ya. Coba bisnis ini, oh ternyata bukan gitu ya. Coba ini, ternyata bukan. Nah, yang paling penting itu bismillahnya di awal. Supaya kita nggak merasa wasting time gitu, nyoba sana sini. Nggak apa-apa, yang namanya proses. Kalau sama Allah berjalannya itu semua jadi zikir gitu. Walau alam, Mbak Golde. Silakan yang lain boleh langsung di unmute. Ini dari Mbak Ira. Teh, gimana menjadikan perenungan kita ini agar akhirnya bisa real meningkatkan ibadah dan keimanan kita? Definisi ibadah ya, itu kan ada surat Az-Zariyat, dan aku ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk tidaklah kecipta untuk beribadah padaku. Ibnu Abbas memberikan definisi ibadah
itu berkaitan dengan ma'rifat. Mestinya ya memang semua ibadah zahir yang ada secara syariat, sholat, zakat, wudhu, zakat, infak, sedekah. Jangan lupa ibadah hati itu ya sabar. Kita kadang suka lupa nyebut gitu. Yang namanya ibadah itu yang zohir, kayak gitu-gitu, five pillars of Islam. Tapi kita suka lupa menyebut bahwa yang namanya ibadah itu termasuk menahan marah, sabar, menunggu keputusannya, tawakal, ya ikhlas. Nah, tidak ria itu ibadah-ibadah hati gitu, tidak mengeluh. Semua itu kalau kita lakukan membawa kita kepada si jiwa hidup gitu. Ada sebuah kebangkitan jiwa di situ. Kalau jiwa hidup, jelas keimanan naik. Tapi iman itu adalah sebuah kata suci ya, sahabat-sahabat. Dalam Al-Quran sampai ada seorang Arab Baduy ditegur sama Allah Ta'ala karena dia sompral ngomong, aku sudah beriman. Ya Rasulullah, aku beriman. Kata, mana buktinya kamu beriman? Allah langsung menegur, kamu belum beriman, tapi kamu baru aslamna, kamu baru berserah diri. Ngeper nggak kalau digituin sama Allah? Karena iman itu belum ada dalam hatimu. Baik kayak gitu. Apa itu iman? Cahaya iman. Kata Al-Ghazali, iman itu ada tiga. Iman awami, orang yang nggak paham apa itu iman, definisi orang awam. Kalau kita ditanya sama anak kita, ibu apa sih iman? Nah, mungkin kebanyakan awami gitu karena atau udah masuk iman mutakalimin. Nah, sudah pakai dalil-dalil. Oh, iman itu begini nak, ini, hadisnya ini, Al-Qur'annya ini. Ya, kata para ulamanya ini hafal, bisa bikin buku bahkan khusus. Kata Al-Ghazali itu iman mutakalimin yang didukung dengan dalil-dalil. Tapi baik itu iman awami dan iman mutakalimin, it's not the real iman. Unfortunately. Karena iman itu sesimpel adalah imannya Arifin, itu ada sebuah titik cahaya di dalam qalb. As simple as that. Nur iman. Selama orang dalam hatinya belum ada titik cahaya, walaupun cuma berpendar, tapi ada cahaya, belum dikatakan orang beriman. Itu yang disebut, Al-Quran bicara banyak tentang cahaya masalahnya. Kita menjadi lebih paham, oh ini cahaya ya. Itu cahaya yang pernah kita lahir dengan cahaya itu, lama-lama meredup. Nah kadang cara Allah memberi cahaya itu kita nggak cukup sabar dalam menghadapinya. Contohnya ya itu tadi, dijungkir balikan kehidupan itu cara Allah memberi cahaya. Aku jungkir balikin ya. Soalnya kamu selama ini terlalu gitu mengangkangi itu gitu. Yang dicari itu mulu. Itu gelap kata Allah. Kalau meninggal dalam kondisi ini celaka kamu gitu kan. Aku ambil ya, ambil itu semua. Nangis nangis, susah susah. Tapi hatinya kemudian ya bangun tuh, ada cahaya masuk. Apa tandanya ada cahaya iman dalam hati itu? Ada dalam hadis dikatakan, tandanya kamu mulai berjarak dengan dunia dan mulai mendekati akhir. Orientasi kita tuh akhirat. Itu ada tanda bahwa udah mulai ada iman. Kemudian yang menjadi syarat turunnya iman adalah dia butuh komunikasi sama Allah Ta'ala. Itu tadi yang kita bicarakan. Ajak dong dia ngobrol. Panggil Allah di segala sesuatu, bahkan sekedar ke pasar milih, jeruk yang mana ya Allah ya, gitu. Dalam hati aja. Semakin orang itu butuh ditunjuki kehidupannya oleh Allah Ta'ala, semakin dia pengen, Allah, aku ingin engkau tuntun deh, aku udah capek. Mereka-reka hidupku, tepara ruguh gitu. Selalu salah gitu, selalu nggak ada. Aku udah, I give up. Silahkan kau ambil alih setir ini kehidupanku. Nah, kalau udah gitu, siap tuh, siap-siap. Berpendar si cahaya. Begitu cahaya mulai menyala, hati hidup, sahabat-sahabat. Duk, duk, si kolb itu. Si kolb hidup, nanti kita punya indera lain tuh. Yang Al-Quran bilang, kenapa
ada orang tertentu ketika meninggal, dibangunkan di alam barzah, kenapa aku buta? Dulu aku di dunia kan bisa melihat, gitu katanya. Ya kamu di dunia bisa melihat dengan mata ini, tapi mata hatimu buta. Sampai mati belum sempat dibuka, karena nggak ada cahayanya. Itu ada tuh di dialog itu sama orang-orang. Nauzubillah min dzalik. Nah, Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang sayang banget sama ciptaannya, beliau melihat itu. Waduh, ini orang bahaya nih. Sementara ajal sudah dekat. Kalau aku biarkan berkubang dalam kegelapan ini, dia akan bahaya di alam barzahnya. Dia bersihin. Jadi orang-orang pilihan Allah yang dia pilih, itu susahnya di sini memang. Di bumi ini. Di sana, dan itu ribuan tahun, it's a good bargain, beneran. It's a good deal. Take it. Mendingan di sini. Bagaimana taunya kita telah dibersihkan oleh Allah Ta'ala? Ya, sebenarnya takdir kita semua berfungsi sebagai sebuah pembersihan. Kita sedang, takdir itu mensuci ketoharah. Kita kan nggak sadar aja gitu. Kita sedang dibersihkan. Ya, jadi itu fungsinya berserah diri sama Allah Ta'ala. Tenang aja. It's all in his control. Itu dalam hidup. Itu kemudian yang membuat kita banyak-banyak sujud gitu ya. Menghadapi masalah itu nggak kayak dulu lagi. Wah, sibuk teleponan dulu gitu ya. Azan merawat udah manggil-manggil dia, ini penting banget nih. Jadi Allah nomor sekian. Nah, suluk itu membawa kita ayo reorientasi. Nomor satu, ya, Allah. Kita punya masalah apapun, ngomong aja dulu. Panggil dia, kita bermunajat, kita menjadi teman duduk dia, dia hadir, itu bumi itu terlipat dengan sendirinya sama sahabat. That's how. Itu cara kita menghadapi kehidupan. Hadapi sama Allah sama-sama. Nggak akan mungkin kita bisa patah punggung kita untuk ya Allah gimana ya pakai skema ini ngitung-ngitung pakai akuntan pakai capek capek habis masa itu ada yang nggak akan ada hasilnya biarkan dia hadir undang dia panggil munajat banyak-banyak. Setiap kita munajat, ini setiap kata kita, ya Allah. Bisa lagi di mobil, lagi di ruang operasi, lagi nunggu di pasar, lagi di angkutan umum, semua. Zikron katsiro, panggil dia. Semakin hati kita tercelup oleh kehadirannya, karena kita sering memanggil dia, itu yang mengubah dunia kita, gitu. Aneh, ajaib. Rezeki tiba-tiba datang, ada yang nelfon. Bumi itu kayak kan ini makhluk dia, episode malaikat disuruh bersujud itu malaikat atas loh ya, bos-bosnya malaikat ini yang di bawah ini malaikat-malaikat, malaikat membawa air hujan, malaikat yang menghidupkan daun, malaikat yang macam-macam. Kata bosnya, kamu sujud sama orang itu, daun bisa jadi emas. Hanya sekedar ngasih lahan 1 hektar mah menel bisa. Tapi kan, nah kalau hati kita udah mulai cinta dunia, udah yang diarah kayak gitu-gituan doang gitu. Jadi yuk kita orientasi ulang gitu. Kita tuh nggak perlu hidup berpusing-pusing sebenarnya. Just be happy gitu. Work with the flow gitu ya. Berserah diri itu kunci. Makanya agama ini disebut Islam. Aslama, berserah diri. Nanti menemukan kedamaian. Jadi nggak usah dikte Allah. Ya Allah, aku akan bahagia kalau begini-begini. Nggak perlu itu. Berbahagialah dengan pembagian yang dia tetapkan dari saat ke saat. Dari pagi, siang, sore. Maka sholat pilarnya 5. Supaya ada waktu dari subuh ke zuhur, melemah tuh di antara itu, menghadapi macam-macam. Zuhur diperkuat lagi. Antara zuhur ke asar ada kejadian apa? Kadang kita down lagi, di asar ditegakkan lagi, and so on and so forth. And then in between, kadang kita ada sholat duha gitu ya.
sholat rawatib, itu yang akan menambah kuat cahaya supaya kita kokoh menjalani kehidupan dengan sebuah kesukacitaan. Walau alam. Satu lagi, Mbak Dini biasanya banyak nanya, oh dia lagi di Inggris, lagi jalan-jalan ya. Mbak Ade apa kabar? Mbak Ade, Nel, Nadia, ya, yes, Mbak Ade. Ada yang mau Lagi nggak disampaikan, bisa. Mbak? Ya benar Kenapa? sama teh. Segala sesuatunya harus kembalikan kepada Allah. Itu yang Yes. selalu minta setiap bangun pagi, menyerahkan semua kepada Allah. Seperti tadi siapa Mbak Uti ya? Ya. Itu pun saya alami Mbak Uti. Oh, Dengan Masya Allah. alhamdulillah dengan belajar sulu dari mengikuti kajian sulu ini, Tetesa selalu menguatkan. Dulu melihat seseorang itu kalau dikeringkan selalu bilang, aduh coba begini, dulu coba ini. Ternyata segala rencana yang dulu dibuat tanpa melibatkan Allah jadi pengingat, Yeah. jadi pengingat gitu. Merasa mampu dengan kemampuan sendiri. Masya Allah. Sekarang nggak berani lagi apa-apa, selalu nanya ke Allah. Allah ini benar nggak? Allah benar. Indah. Walaupun And how do you feel? masih Beda nggak? Beda nggak beda. rasanya? Beda. Bedanya beda apa banget. tuh? Lebih tenang teh. Wow. Suka lebih tenang. Lebih banyak belajar, tapi masih harus belajar teh. Kadang-kadang tidak mau mengikuti kata hati. Di hati itu kan kadang jangan, tapi suka kasihan deh gitu. Tahu-tahu kejadian. Berapa kali masih seperti itu gitu. Jadi selalu bismillah, ya Allah kalau ini benar dimudahkan. Ya, itu. Masih belajar terus teh. Indah ya tapi Mbak Ade. Alhamdulillah teh. Mungkin di awal memang menyakitkan, betul nggak sih? Banget. Tapi kan sudah melewati ini nih. Boleh kasih tipsnya? Masih terus teh. Ya, yang ada pegang sekarang selalu sekarang ini di awal dengan ikut kajian ini teh. Dan itu ada ingetin sama teman-teman ya. Sholat tepat waktu. Benerin wudhu, sholat tepat waktu. Insya Allah Allah kasih jalan. Dan itu ada dirasakan teh. Ada rasa kalau pergi atau apa, ada rasa misalnya udah tepat waktu ada azan, udah mendekati sholat, masih di jalan atau apa, itu kayak ada perasaan bersalah gitu teh. Di sholat aja di jalan. Ya nggak, kadang-kadang kan masih ngobrol atau apa, aduh ini kita udah waktu sholat, ayo minggir dulu atau apa gitu. Sampai teman bilang, aduh entar aja kenapa sih gitu. Nah itu kalau dulu sih santai aja gitu. Tapi kalau sekarang tuh ngerasa tapi nggak berani ngomong ke teman, cuma bilang ayo kalau jam sholat kita ini ya gitu. Sama kalau pagi hari gitu, lagi ngerjain sesuatu atau pesanan gitu, aduh ini belum duha gitu. Kayak ada rasa salah gitu. Saya salut lah. Dan baca Al-Quran pun sekarang tidak mengejar seperti dulu yang namanya pernah ikut One Day One Juice. Nikmatin aja gitu kan. Iya, arti baca terjemahannya, direnungi gitu ya. Tapi baru kejadian lagi ya teh, yang ada bilang sama teh, waktu sebelum suami meninggal, kenapa setiap kali mendengar kullu nafsin zaikatul maut itu, ada tuh selalu gini, ya Allah, langsung tuh di dalam hati innalillahi, pasti ada yang mau meninggal. Natal kemarin seperti itu. Tiba-tiba subuh kan suka muter murotal atau lihat di TV ada yang dari Makkah itu ya. Sampai di ayat itu ada tuh tiba-tiba nangis, aduh siapa yang lagi sakit ya tahun ini. 2 jam setelah itu dapat kabar bahwa sahabat kecil yang di Jogja lagi tidur tuh diketemuin istrinya meninggal di kursi panjang. Nggak sakit. Mas sampai karena nih, aduh dia nggak mau denger ayat itu deh gitu. Tapi balik lagi, apa Allah tuh mengingatkan ya bahwa kita tuh akan kematian itu bisa datang kapan aja. Balik lagi, bekal udah apa belum gitu. Benar. Itu yang dirasain tuh. Benar. Iya, ya artinya kita
ketemu dengan Alhamdulillah. kajian Suluh ini. Alhamdulillah. Ini kita berorientasi ulang hidup kita. Ya. Mana yang prioritas, mana yang penting. Seiring dengan itu kita reorientasi semua tuh. Mana teman-teman yang penting, mana yang enggak. Mana yang kontribusi positif. Ya. Buat akhiratku terutama. Karena kata Allah Ta'ala, siapa yang cari akhirat, dunia itu otomatis. Karena disujudkan kan. Tapi cari dunia, akhirat hilang. Ya. Mending mana? Gitu. Nggak ada ya, guru saya bilang, Mursyid almarhum, nggak mungkin orang beriman tuh nggak bisa mengganti kain sarungnya. Kain sarung tuh kan sehari-hari banget gitu. Nggak mungkin nggak dikasih rezeki untuk sehari-harian. Nggak mungkin. Nah, so, apa yang kita rasakan adalah sebuah kerinduan, sahabat-sahabat. Kenapa kok pada mantengin gitu ya? Apa? You are waiting. I understand. Kita menunggu sebuah berita dari Allah Ta'ala, menunggu percikan-percikan itu, karena jiwa kita demikian haus, demikian merindukannya gitu, dan tidak ada yang dirindukan oleh jiwa kecuali secercah cahaya informasi tentang keberadaan dia. Ketika kita diingatkan kembali, ayo dong ingat sama Allah Ta'ala, si jiwa melonjak tuh, iya, that's it. That's the way, gitu kan. And I'm so grateful, gitu. Saya sangat bersyukur. Ini kajian ini sudah 2016, 7 tahun, mau jalan 8 tahun, satu windu gitu. Tiap minggu gitu ya kita coba. Saya pun berikhtiar untuk jadi serulingnya gitu. Seruling itu mesti kosong. Kalau nggak ada ruang kosong, nggak akan ada bunyi yang keluar gitu. Yang paling berat dalam menyiapkan kajian dan menyiapkan hati, sahabat-sahabat. Karena saya berusaha untuk, ya Allah, biarkan Engkau yang bicara. Kalau saya ngomong nggak ada apa-apanya gitu, nggak punya materi, nggak punya ilmu gitu kan. Cuma ya Allah, tolong. Nah itu ketika Allah dipanggil, kita pun gitu, mau presentasi, mau ngurus anak, panggil dulu dia. Mau deliver a baby nih ya Mbak Dini, panggil dulu dia. Kadang kalau lupanya itu suka kesandung tuh, aku lupa tadi nggak Bismillah dulu gitu ya, gagal tuh intubasi. Padahal udah ratusan kali kita melakukan misalkan. Itu cara Allah mengingatkan, hey, it's not you, bukan kau yang bergerak, aku. Kau lupa nggak nyebut namaku gitu. Jadi mari kita panggil dia banyak-banyak, dan dia dekat gitu, dia lebih dekat dari urat nadi kita. Allah Ta'ala yang bilang begitu. Tapi kita suka lalai gitu. Karena apa? Karena masih mencari dunia. Nah, itu banyak. Maka ketika kita kok susah teh pengen zikir yang enak gitu. Nah, kesulitan itu berarti ada hijab hati. Bongkar itu semua dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadikan itu sebagai sebuah hiasan lisan dan hati kita dalam mengarungi kehidupan gitu. Kalau dia sering kita panggil, dia hadir, sahabat-sahabat, kita punya backup yang terkuat sejagat raya. Nggak takut mau ngapain, apa kehidupan. Bilang, Tuhanku lebih besar dari apapun yang akan kau hadapkan. Jadi kita nggak takut. Al-Quran bilang, nggak boleh takut kecuali selain kepada Allah. Takut miskin, takut gagal, takut ditinggal, takut. No, we're better than that. Derajat kita lebih tinggi dari itu kalau kita mau betul-betul menyadarkan diri 100% sama Allah Ta'ala. Gitu ya. Jadi itu kunci kehidupan. Buka khazanah rezeki lahir batin kita dengan banyak-banyak berzikir dan bermunajat sama Allah Ta'ala. Dia hadir, kehadirannya itu yang mengubah semesta raya di dalam diri dan juga di luar. And that's the key. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat nih hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi masih menelusuri tentang sekitar Adam alaihissalam. Kita tutup dengan doa akhir majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Silahkan melanjutkan aktivitasnya. Pamit dulu ya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teresa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mari.